Saudaraku, ada satu kisah indah di dalam Alkitab, yakni tentang Yesus menyembuhkan 10 orang kusta. Dengan jelas Alkitab mengatakan bahwa orang kusta saat itu di dalam perjanjian lama hingga zaman Yesus adalah penyakit yang belum bisa disembuhkan. Sehingga orang kusta akan tinggal di luar kota, mereka tidak bergaul dengan siapapun selain di komunitas mereka yang sakit, dan orang yang memberi makan pun itu berjauhan sekali, dan mereka selalu hidup dalam keterasingan. Nah, dalam hal seperti inilah, kalau mereka mendapatkan anugerah seperti mereka disembuhkan, ini adalah hal yang amazing, hal yang luar biasa. Kenapa? Karena mereka bisa disembuhkan. Alkitab mengatakan bahwa ada 10 orang yang datang kepada Yesus, dan dari 10 orang itu 1 orang Samaria. Tatkala mereka memperlihatkan diri kepada Yesus dengan iman, dengan teguh dan dengan keyakinan yang kokoh bahwa pasti mereka sembuh. Dan Yesus tidak menjamah mereka, Alkitab berkata demikian. Yesus juga tidak menumpangkan tangan atau Yesus mendoakan mereka secara khusus. Tapi Yesus hanya berkata sepatah kata, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada para imam." Nah, tatkala mereka dalam perjalanan untuk mengiyakan, mengaminkan apa yang dikatakan oleh Yesus, Alkitab berkata bahwa tiba-tiba mereka menjadi sembuh. Tanpa jamahan, tanpa ramuan, tanpa obat, tanpa resep dokter, tanpa suatu terapi, mereka langsung sembuh. Nah, saudara berkati oleh Tuhan, tapi respon saya sekali lagi sebenarnya, respon orang di dalam menerima kesembuhan atau anugerah itu berbeda-beda. Alkitab berkata bahwa dari 10 orang ini, 9 memiliki respon yang berbeda dengan 1 orang. 9 orang itu adalah orang Yahudi yang ponga, yang sombong karena bangsa pilihan. Mereka itu bangsa yang eksklusif. Sehingga apa yang terjadi? Mereka tidak kembali kepada Yesus. Tapi orang Samaria yang dianggap sebagai orang yang tidak lagi keyahudian, yaitu pure atau murni, dia menyadari bahwa dia harus kembali bersyukur kepada Tuhan. Oleh karena itu ada 2 hal yang kita belajar daripada kesembuhan 10 orang kusta. Yang pertama adalah bahwa kalau 10 orang datang dan 10-nya sembuh, tapi yang kembali cuma Yesus, cuma 1 orang Samaria, orang yang tidak terpandang, dan yang tidak kembali 9 orang, maka yang pertama adalah bahwa jangan cari Yesus karena mujizatnya. Jangan cari Yesus karena kuasanya. Kuasa mujizat berkat itu sudah ada, saudara. Tinggal bagaimana kita menyerahkan diri dan semua itu terjadi bagi kita. Juga jangan cari Yesus karena mau diberkati uang, kelimpahan, harta benda, properti. Karena kalau demi uang orang mencari Yesus, maka dia bisa menjual Yesus karena uang. Tetapi kalau dia cari Yesus karena beriman, karena mau bersyukur, maka pasti Tuhan nyatakan sesuatu kepadanya. Yang kedua, kita belajar daripada ke-10 orang kusta dan 1 orang Samaria yang kembali kepada Yesus adalah bahwa kalau kita miliki Yesus, kita dapat Yesus, pasti dapat mujizat. Haleluya. Mujizat tidak hanya berbicara persoalan sembuh. Mujizat tidak persoalan kita diberkati, dijawab doanya. Tapi mujizat itu adalah yang paling utama, jiwa kita berpindah dari neraka ke surga yang abadi. Sekali lagi, mujizat yang paling utama adalah jiwa kita berpindah dari neraka ke surga yang abadi. Saudaraku, surga dan neraka itu memiliki kesamaan timing, yaitu sama-sama kekal. Orang yang di surga tidak akan melihat orang yang di neraka lagi, dan orang yang di neraka tidak akan melihat orang yang di surga lagi. Sekali lagi, timingnya adalah kekal. Tapi pada waktu kita melihat mujizat Allah yang terbesar adalah kita diselamatkan oleh anugerahnya, maka ini adalah mujizat yang luar biasa, kasih karunia, grace yang luar biasa, karena kita suatu kelak akan hidup bersama dengan Kristus dalam kerajaan yang kekal. Nah, saudaraku, dari 2 kebenaran ini kita akan melihat posisi hidup kita ada di mana. Apakah kita adalah orang yang mencari Kristus dan tidak tahu bersyukur, atau kita hanya mencari Yesus karena mujizatnya? Saya berharap orang Kristen, orang percaya tidak demikian. Karena kalau hanya karena mujizat, engkau tidak perlu lagi jauh-jauh pergi ke pohon dan engkau bertapat, ada mujizat. Engkau tidak perlu jauh-jauh pergi ke dukun saja kau dapat mujizat. Engkau tidak perlu jauh-jauh, engkau pergi ke Gunung Kawi, engkau pergi ke
tempat-tempat yang mistik yang diakui atau diyakini sebagai datangnya berkat, pasti engkau akan dapatkan. Tapi saudaraku, itu bukan berkat yang abadi. Berkat yang abadi yang kedua yang tadi saya bahas adalah bahwa berpindahnya jiwa kita dari neraka kepada surga yang kekal. Ini hal yang indah dan luar biasa yang tidak dimiliki oleh siapapun. Artinya bahwa kita dapat Yesus, pasti dapat mujizat. Kita dapat sumber mujizat, maka mujizat itu pasti mengiringi hidup kita. Untuk itu, tatalah dirimu secara apik dan bijaksana. Hidup terus dalam tuntunan Tuhan. Yang pertama adalah bahwa jangan cari Yesus karena mujizatnya. Dan yang kedua adalah jangan lupa bersyukur apapun yang Tuhan buat dalam hidup ini. Jangan ego, jangan sombong, karena semua miliknya Tuhan. Suatu kala kita mati, maka mobil membawa kita, sekalipun kita punya mobil mewah, tapi yang bawa kita adalah ambulans. Gelar apapun, baik di depan, di belakang, berderet-deret, tapi almarhum dan almarhumah. Oleh karena itu, kita melihat hidup kita bahwa kita adalah debu dan tanah. Kita adalah afar dalam bahasa Ibrani, debu dan tanah. Das, kita akan kembali kepada pencipta. Kita lemah, kita butuh Tuhan. Maka jika saudara tidak membutuhkan Tuhan, saudara terlalu kurang ajar terhadap Tuhan sebagai pencipta. Saudara adalah orang tidak tahu diri karena dia sumber hidup, engkau tidak menghargainya. Maka mari kita kembali menyadari bahwa kita lemah, kita butuh Tuhan dalam segala hal. Doa saya, kita menata diri secara apik dan bijaksana, maka mujizat Tuhan, kasih karunia, kelimpahan dan anugerah, bahkan kesembuhan, bahkan dengan tangan yang kuat dan perkasa akan menjaga kita sampai kita menutup mata. Tuhan berkati kita. Salam.